Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah. Tadi MC-nya biasanya Pak Agus saja. Betul ya Pak ya? Ada izin, Pak? Izin saya mau nyiapin ngambil perlengkapan bakso saja. Iya betul ya. Saya besok makan bakso saja. Insya Allah. Ambilnya jauh di Depok lagi ya, makanya dia izin WA saya nggak bisa nanti digantikan oleh Pak Wajib. Tapi ternyata Pak Wajib semangatnya luar biasa. Ya, salamnya itu semangat. Disambut lagi dengan jawaban salam dari jamaah yang luar biasa semangat juga. Padahal biasanya di pertengahan Ramadan itu udah pada loyo biasanya. Ya. Tapi insya Allah tahun ini insya Allah jamaah sekalian, ini kita tekadkan menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Amin. Ya, insya Allah. Karena umur kita ternyata nggak lama. Di dunia ini nggak lama jamaah sekalian. Ya. Nggak lama. Dibandingkan dengan akhirat. Maka itu sering Allah berfirman membandingkan dunia dengan akhirat. Misalkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan, maksudnya daripada dunia. Jadi nggak sebalik. Hidup yang kekal di akhirat nggak sebalik dengan hidup yang di dunia ini. Anggap kita hidup 100 tahun misalkan, itu juga udah loyo Pak. 100 tahun udah loyo. Kecuali orang-orang zaman dulu, makanannya beda, kegiatannya beda. Ya, kegiatannya beda. Padahal orang-orang dulu rokoknya kuat. Rokoknya kuat, tapi rokoknya juga beda ternyata. Ya, rokoknya kuat, keladangnya kuat. Jadi umur 100 itu masih kuat. Kebetulan saya suka trekking, ya, ketemu orang-orang kampung di pegunungan itu, aki-aki sama ini masih sehat, umurnya udah tua, ya, karena masih aktivitas itu. Nah kalau orang, masya Allah, orang kota, bukan kota baru ya, maksudnya orang kota secara umum, yang termasuk kota baru ini, orang kota ini, masya Allah, rokoknya kuat, aktivitasnya kurang. Nah sehingga ya penyakitnya mudah datang dalam sekalian. Ya. Maka itu umur kita yang misalkan Allah berikan 100 tahun itu jauh lebih sedikit dengan kehidupan yang kekal, unlimited selama-lamanya. Pertanyaannya, kita ini jamaah sekalian mati selama-lamanya nikmat atau selama-lamanya sengsara? Atau sengsara dulu baru nikmat? Itu beberapa kondisi orang di akhirat. Ada yang mati langsung nikmat, jamaah sekalian. Ada yang mati sengsara dulu baru akhirnya nikmat. Ada yang mati sengsara nggak nikmat selama-lamanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sekitar wakil termasuk mati langsung nikmat, jamaah sekalian. Amin. Pembahasan saya hari ini saya beri judul, ya, karena panitia nggak mau beri judul sendiri aja. Ya. Jadi judulnya itu menggapai keberkahan hidup. Menggapai keberkahan. Kebetulan di rumah ada stok minyak wangi dari Mekah. Ya asli sekali ya. Kuis. Saya minta bapak-bapak yang bisa jawab benar ini dapat ya, nggak dapat satu, cuma satu ya. Ya, pertanyaannya mudah. Berkah. Kita paham berkah ya. Kita sering dengar berkah. Wah, semoga berkah hartanya, semoga berkah rezeki dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan berkah itu? Barokah itu apa sih? Ayo, Nikmat yang pertama. Nikmat yang pertama langsung sholat nih. Langsung ya, masya Allah Pak. Alhamdulillah, nggak ada lagi. Cuma satu langsung habis. Ya, jadi tadi dijawab sama orang itu nikmat yang pertama. Ya, intinya begini, barokah itu, jangan sekalian, dikatakan itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Ya, wa ziyadatuhu, dan bertambahnya, wa thubutuhu, dan tetap kebaikan itu. Jadi kalau orang rezekinya berkah, bukan bicara banyak atau sedikit, bukan.
sedikit belum tentu dia tidak berkah. Orang yang rezekinya banyak belum tentu juga berkah. Jadi ukurannya bukan banyak atau sedikit ya mas sekalian. Begitu pula badan kita. Ukurannya bukan sehat, kuat, ya bukan. Ya. Tetapi kebaikan yang ada di dalam badan kita. Kalau badannya gede, keker, udah ada lagi pulang ke Jogja ya. Six pack, udah ada mau six pack gitu ya. Tapi belum sampai. Insya Allah belum. Segera. Kalau badannya gede, berotot six pack, tapi tidak membawa kebaikan untuk mengangkat selimut sholat subuh saja susah. Padahal kalau di tempat gym angkatannya 50 kilo, 70 kilo. Ngangkat selimut yang cuma nggak nyampe 1 kilo, dia masih berat. Berarti ini belum berkah. Sehatnya, kuatnya badan dia belum berkah sama sekali. Jadi keberkahan berbicara tentang kebaikan yang ada di dalam zat tersebut. Maka itu jamaah sekalian, bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Karena kebaikannya itu sangat banyak sekali. Apalagi kita menjelang 10 hari terakhir. Di sini di 10 hari terakhir momen-momen diharapkannya kita ya mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua melewati Lailatul Qadar melewati, cuman kita lagi ngapain? Itu pertanyaannya. Ya, apakah lagi tidur, nonton bola dan lain sebagainya? Nah, ini jamaah sekalian. Usahakan 10 hari terakhir malam-malam ini kita perbanyak untuk ibadah. Usahakan begadang, usaha tidur yang sedikit sebagaimana orang-orang soleh terdahulu jamaah sekalian. Lalu jamaah sekalian, terkait dengan keberkahan tadi, pertama bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Bagaimana Pak, Ibu, kira-kira cara mendapatkan keberkahan bagaimana? Ini udah gak ada hadiahnya ya, mohon maaf ya. Jadi jangan gara-gara gak ada hadiahnya jangan jawab nih. Kira-kira bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Ada yang bisa jawab? Ternyata salah satu poin jawabannya ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat ke-96. Perhatikan, ini sering kita dengar jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura", seandainya suatu penduduk benar-benar beriman. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu, seandainya suatu negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh", Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi jamaah sekalian. Dua sisi keberkahan, dari langit Allah bukakan berupa hujan yang membawa kebaikan, dari bumi Allah melimpahkan kekayaan jamaah sekalian. Jadi kalau hujan berkah, itu hujan bukan bencana. Kalau hujan membawa bencana, membawa banjir dan ini hujan ini ya bukan jadi keberkahan, bisa jadi ini adab atau teguran kepada kita semua jamaah sekalian. Alhamdulillahnya kemarin saudara ya banjir, mudah-mudahan bertambah keberkahan soalnya. Yang tahun-tahun banjir ya saya yakin sebagian kita udah di WA sama saudara-saudara jauh karena nonton di TV Bekasi tenggelam, termasuk saudara-saudara saya di Bandung, di Sukabumi dan sebagainya. Ya saya jawab alhamdulillah, saya videokan alhamdulillah ya, Allah berikan kenyamanan, keamanan tidak banjir. Nah, jadi kalau kita mau berkah jamaah sekalian, mau dibukakan keberkahan dari langit dan bumi, beriman dan bertakwa. Sebaliknya dalam ayat ini dilanjutkan, walakin kadzabu, jika mereka mendustakan agama Allah, mendustakan agama ini, maka ta'akhudnahum bima kanu yaksibun, Allah akan adab mereka karena perbuatan mereka. Jadi di dalam ayat ini ada dua poin penting ibu-ibu bapak, yaitu iman dan takwa. Apa yang dimaksud iman? Ya, yaitu keyakinan di dalam hati. Kita paham rukun iman, yakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ya. Apa yang dimaksud dengan takwa? Sebagaimana setiap Jumat diulang-ulang oleh Khatib, menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, jadi jamaah sekalian, kita semua, yuk sama-sama introspeksi. Apakah semua yang Allah wajibkan sudah kita lakukan? Kalau masih ada, ya Allah, ternyata saya belum melakukan ini. Yang wajib kita bicara bukan bicara yang sudah.
Apa yang wajib? Rukun Islam. Apakah 5-5-nya sudah? Oh sudah, alhamdulillah. Perbaiki kualitasnya. Apalagi dirinci lagi. Zakat termasuk rukun Islam. Jangan kita punya kekayaan yang berlebih mencapai nisab 85 gram emas, setara dengan 85 gram emas, tetapi kita tidak mengeluarkan zakat mal. Kita tidak hitung zakat malnya. Zakatnya cuma zakat fitri aja tiap tahun, zakat fitrah aja tiap tahun. Zakat malnya mana? 2,5%-nya mana? Ya. Nah ini perlu diperhatikan, ini rukun Islam. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya ya mas sekalian. Ibu-ibu misalkan, kewajiban menutup aurat, perbaiki menutup aurat. Ya, sebagaimana sering kita bahas, menutup aurat salah satu dan alhamdulillah insyaallah saya akan mengulanginya ya, akan berangkat dengan membawa sekitar 24 jamaah. Itu saya ingatkan ibu-ibu untuk menutup aurat dengan baik. Kenapa? Karena untuk aurat itu syarat sahnya sholat dan syarat sahnya uang. Kalau jauh-jauh mahal-mahal tolaknya kasar saya. Salah satu yang banyak sekali ibu-ibu buka auratnya ketika umroh, ketika haji, yaitu di bawah dagu. Asfal di bawah dagu ini, yang tempat kita menuju ke bawah dagu ini. Ini dibahas oleh para ulama, ini adalah aurat bawah dagu ini. Ini adalah aurat. Ini adalah aurat bagi ibu. Maka wajib menutupnya sampai sini. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau apapun ormas yang sepakat bahwa dagu ini aurat. Maka ini harus tutup. Maka jilbab-jilbab zaman dulu itu tutup sampai sini. Tutup sampai di sini. Nah, bayangkan kalau dagunya kebuka, bagaimana tawafnya, bagaimana sholatnya. Nah, perbaiki ya, jamaah sekalian. Nah, ini terkait dengan takwa. Menjalani kewajiban yang Allah perintahkan. Yang kedua, ketakwaan yaitu yang terakhir, menjauhi larangan Allah. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita semua introspeksi. Apakah larangan yang Allah haramkan ini sudah kita jauhi semua? Kita bicara yang Allah haramkan, belum makruh. Yang Allah haramkan apakah sudah kita tinggalkan? Ya Allah, Ustaz, ternyata saya masih ada ya perbuatan haram yang saya masih lakukan, tinggalkan. Kesempatan di bulan Ramadan ini tinggalkan sesuatu yang haram. Mari kita introspeksi, buka-buka. Alhamdulillah saya sudah menjauhi yang Allah haramkan. Baik, sekarang istrinya gimana? Anaknya gimana? Terus. Nah ini jangan sekalian. Sehingga diharapkan dengan iman dan takwa Allah berkahi kita semua jemaah sekalian. Ya. Sebagai penutup, ya, untuk mengulang kesimpulannya, kecilnya rumah kita, sedikitnya harta kita, ya, kalau itu berkah, masya Allah, itu seperti kita memasuki rumah baik dan di rumah surga. Nikmat, harta yang sedikit ternyata nikmat. Ternyata orang-orang yang sekarang sudah pendidikan yang bisa S1, S2, S3, ternyata orang tuanya bukan orang kaya di kampung dulu. Bisa nyekolahin anaknya sampai S1, S2, S3. Boleh jadi karena harta orang tua kita dulu penuh keberkahan, tidak manipulasi, tidak korupsi, dia hasilkan dari jerih payah tangannya. Nah demikian yang sedikit jamaah sekalian ya. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita yang kemarin dan juga yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة